Halo sob, selamat datang di channel Gus The Studio. Ngomong-ngomong, apakah hari ini semua sehat-sehat saja? Ya, tentu saja kami harap begitu. And then, keep calm and stay spirit, oke? Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Hackers Game. Film ini rilis pada tahun 2015, menceritakan tentang kisah percintaan dua orang hacker. Kedua hacker tersebut bernama Soyan dan Louis. Soyan adalah seorang hacker aktivis yang bekerja untuk sebuah perusahaan yang sebelumnya ia retas. Perusahaan ini adalah perusahaan keamanan online yang menjalankan kegiatan rahasia untuk klien-klien di seluruh dunia. Louis adalah seorang cyber detektif yang menyelidiki kejahatan perang untuk sebuah organisasi hak asasi manusia. Mereka sama-sama terobsesi dengan kebenaran. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Oke, let's begin the story. Diawali dengan skin video rekaman Soyan di dalam suatu ruangan. Di dalam video tersebut, ia memperkenalkan dirinya dan menyebut dirinya sebagai seorang hacker aktivis. Dikarenakan, selama bertahun-tahun, ia menyusup ke beberapa sistem pemerintahan dan sistem perusahaan untuk mengungkap informasi rahasia. Dan perjuangannya pun telah mendapatkan hasil yang layak disorot dan diketahui oleh publik. Ia mengungkap bahwa banyak perusahaan yang mencoba untuk menulis ulang sejarah untuk memanipulasi kebenaran. Lalu, alur film pun berjalan mundur, menceritakan kejadian 3 bulan yang lalu. Skin memperlihatkan kedatangan Soyan ke sebuah kantor perusahaan. Di situ, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Lena Leibovitz, dan tidak lain tidak bukan, dia adalah seorang CEO perusahaan tersebut, dan juga pasangannya yang bernama Rosal Belial, serta pengacara mereka bernama Cliff Brown. Singkat cerita, maksud mereka mengundang Soyan untuk datang ke kantornya hari itu adalah mereka meminta Soyan bekerja dalam perusahaannya untuk membuat banyak identitas baru, mengubah fakta, dan menulis ulang sejarah, dikarenakan baru saja terjadinya pembajakan dalam perusahaannya. Di sini, Soyan menerima tawaran tersebut, dan ya, perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan online. Sementara di kantor Human Search, Louis juga diberi job untuk mengidentifikasi beberapa orang. Human Search adalah perusahaan yang menyelidiki kejahatan-kejahatan perang, terutama dalam internet. Kemudian, di suatu tempat, Soyan dan Louis saling bertemu lagi. Ya, setelah sebelumnya, mereka juga bertemu di tempat yang tidak jauh dari situ. Tetapi sebelumnya, mereka saling melihat dan kemudian Louis pun pergi. Tetapi kali ini, Soyan menghampiri Louis dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini sepanjang waktu?" Louis pun balik bertanya, "Apa kamu tidak?" Soyan pun menjawab, "Aku perlu koneksi wifi yang baik." Di situ, Soyan menunjukkan keahliannya sebagai seorang hacker dengan meretas dan masuk ke dalam sistem Bank Pyongyang. Setelah beberapa perbincangan, Louis pun pergi meninggalkan Soyan setelah ia merasa dikecewakan Soyan akibat perbincangannya tersebut. Di lain waktu, Louis mengirim pesan alamat tempat tinggalnya ke Soyan, dan Soyan pun datang untuk menghampirinya. Singkat cerita, hari itu Soyan menginap di apartemen Louis, dan setelah terjadi beberapa adegan hingga baginya mereka terlihat saling menyukai, dan pagi itu juga Soyan pamit dari apartemen Louis. Entah tahu dari mana Russell mengetahui kedekatan Soyan dengan Louis dan menceritakannya kepada Lena. Dia juga mengatakan bahwa Louis bekerja dengan seorang pengacara, yaitu teman barunya. Di situ,
Lena juga mengatakan bahwa Lois masih muda dan lugu, dan khawatir jika kebusukan perusahaannya akan terungkap. Tetapi Russell berusaha menenangkannya dan berkata bahwa ia akan mengurus semuanya. Di lain kesempatan, Lois juga mendatangi apartemen Soyan. Di sana, ia juga bermain game virtual reality yang diciptakan oleh Soyan, hingga pada malam itu Lois menginap di sana. Seiring berjalannya waktu, Lois dan Soyan sering bersama, jalan-jalan bersama, dan nganu bersama pula. Pada waktu Soyan pergi dari apartemennya, secara tidak sengaja, Lois menemukan data rahasianya yang berada di komputer Soyan. Saat Soyan menghubungi Lois, ia tidak merespon dan seakan menghilang begitu saja. Pada saat Soyan mencoba mendatangi apartemennya, Lois berada di sana dan terjadilah perdebatan antara Lois dan Soyan. Lois sangat marah kepada Soyan dan mencoba mengetahui siapa dia sebenarnya, hingga akhirnya Soyan pun menjawab bahwa dia tidak akan percaya padanya bahkan saat ia memberitahu. Kemudian Soyan pun pergi dari sana dan menyisakan Lois yang merasa sangat kecewa, marah, dan pengen tak pada Soyan. Dan Skin pun kembali menampilkan video rekaman pribadi Soyan yang berada di suatu ruangan. Artinya bahwa kejadian 3 bulan yang lalu pun sudah terlewati. Kemudian pada pagi harinya, Lena mendatangi kamar Soyan. Ia memperingatkan bahwa Soyan harus menjauh dari Lois. Suatu ketika, Lois mengirimkan pesan kepada Soyan yang berisikan, telah dihancurkan sesuatu yang membuatnya tetap hidup. Selamat tinggal, kata Lois. Ketika itu, Lois mencoba bunuh diri dengan menelan banyak pil. Tetapi beruntunglah Lois, setelah Soyan melihat pesan darinya, Soyan langsung menghampiri apartemen Lois dan menolongnya dengan mencoba membantu memuntahkan pil yang Lois telan hingga akhirnya Lois sadar kembali. Pada saat ia sadar, Lois pun langsung merentah-rentah kepada Soyan. Ia mencoba mengusir Soyan dikarenakan luka pada hatinya yang begitu dalam. WK. Dan pada saat Lois meronta-ronta kepada Soyan, Soyan langsung mendekat, memeluk Lois dengan sangat mantap, hingga Lois pun luluh padanya. Kemudian, mereka pergi ke suatu tempat, tepatnya untuk menghibur diri mereka dan menenangkan suasana. Di tempat tersebut, dengan hati tenang dan raut muka penasaran, Lois bertanya kembali, siapakah Soyan sebenarnya? Kemudian, Soyan pun bercerita di sana, bahwa beberapa waktu lalu, tentunya waktu yang sudah lama, ia bergabung dengan beberapa hacker dan ia menciptakan sebuah organisasi yang dinamakan Independent League. Mereka meretas bank, perusahaan, database polisi, dan perusahaan asuransi yang semuanya mereka bisa hack. Soyan menceritakan itu dimulai dari game, tetapi menjadi sesuatu yang besar. Organisasinya pun memiliki jutaan pesan email dan database rahasia yang orang harus tahu. Soyan menyimpan salinan data tersebut di sebuah situs dan di tempat lain yang tersembunyi. Ia berencana akan mempublikasikan data rahasia tersebut dan menghilang. Dan kemudian Lois pun mendukungnya dan mengatakan bahwa ia akan bersamanya. Mereka pun kembali ke kota dan berpisah saat Soyan mengatakan sampai jumpa kembali di atap jam 9. Pada malamnya, Lois sudah menunggu Soyan di atap. Di waktu itu, secara tiba-tiba, Russell mendatangi kamar Soyan dan seakan-akan ia mengetahui apa yang sebenarnya Soyan lakukan pada perusahaannya. Maka, terungkaplah identitas Soyan yang sebenarnya. Dan sayang sekali, di kamar itulah akhir dari riwayat hidup Soyan. Sebelum ia disuntik mati oleh pengawal Russell, secara diam-diam Soyan menelepon Lois dan mengalihkan ke panggilan video. Di sana, Lois pun mengetahui kalau Soyan sedang sekarat dan langsung OTW ke apartemen Soyan. Sayangnya, ketika ia sampai di apartemen Soyan, jasadnya sudah dibawa pergi. Di sana, ia bertemu dengan seorang cleaning service yang mengatakan bahwa Soyan meninggal dunia karena serangan jantung. Di sana, Lois juga mencari-cari alat game virtual reality Soyan. Setelah ia menemukan alat tersebut, ia langsung cabut dari apartemen Soyan dan menuju ke apartemennya. Setibanya di sana, Lois langsung mencari sebuah salinan data rahasia yang dimiliki Soyan. Dengan cara
memecahkan kode rahasia yang diberitahu Soyan sesaat sebelum ia meninggal dunia. Ya, dengan game virtual reality-nya Soyan, Lois berhasil menemukan sebuah harddisk yang berisikan data rahasia tersebut. Kemudian, ia langsung membawa harddisk tersebut ke tempat temannya yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri untuk meminta bantuan membuka file yang berada dalam harddisk tersebut. Setelah file data tersebut berhasil dibuka, mereka segera mempublikasikannya dengan tidak lupa menyembunyikan alamat IP laptopnya. Dan boom, file tersebut berhasil dipublikasikan dan diketahui oleh banyak orang. Ya, file itu berisikan kejahatan-kejahatan yang dimiliki oleh BL Reputasi Manajemen, perusahaan yang dimiliki oleh Russell dan Lena. Dan seketika, Russell pun ditangkap oleh pihak berwajib karena bukti-bukti juga diperkuat oleh Alice, sang founder perusahaan Human Search. Dan Skin pun beralih menceritakan kejadian 3 bulan kemudian. Di situ diperlihatkan Lois bersama seorang lelaki. Lelaki itu adalah saudaranya yang sempat beberapa tahun menghilang. Sebelum Soyan meninggal, Soyan berhasil melacak keberadaan saudara Lois tersebut, dan berkat bantuannya, Lois menemukan saudaranya yang telah lama menghilang. Kemudian, film diakhiri dengan sebuah quotes yang berbunyi, "Masa depan milik mereka yang mendengar dan mendatanginya," oleh David Bowie. Ya, baik sob, sungguh pengorbanan yang paling puncak oleh Soyan demi mengungkap kebusukan sebuah perusahaan. Ia mempertaruhkan nyawanya hingga ia pun dibunuh. Perjuangannya yang gigih dan tanpa pamrih, dengan keahliannya, ia memanfaatkannya untuk hal yang positif. Oke sob, semoga kita dapat mengambil hikmah, meniru, dan mencontoh segala kebaikan yang ada di film tersebut, dengan menjadikan kejadian keburukan dalam film tersebut sebagai bahan mawas diri kita sendiri. Thanks for watching and see you.